Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Al-Ustadz Al-Bahjah, mudah-mudahan selalu dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keberkahan melimpah kepada keluarga Ustadz. Yang ingin saya tanyakan adalah tanggung jawab orang tua terhadap anak itu sampai sebatas mana, Pak? Sampai sebatas apa? Sebatas mana? Oh, sebatas mana? Ya. Terus anak itu kan titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Jadi kalau umpamanya kita menyia-nyiakan titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bagaimana Pak hukumnya? Hanya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebatas mana kewajiban seorang orang tua menjaga anaknya? Ya. Jadi orang tua itu yang pertama wajib untuk mendidik dan menjaga anaknya sampai anak itu balik. Jadi apapun kesalahan yang dilakukan anak ketika belum balik, memang anak nggak kena, tapi orang tua bisa kena. Dan ketika anak sudah balik, bagaimana? Anak itu akan menanggung pahala dan dosanya sendiri. Dan apakah orang tua masih wajib untuk menjaga anaknya? Maka akan berpindah dengan apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak ada batasan apakah itu anak dan orang tua atau dengan saudara atau dengan siapapun. Selagi kita melihat ada orang berbuat tidak baik, wajib kita luruskan. Wajib kita nasihati. Wajib kita arahkan kepada yang baik, entah itu anak ataupun bukan. Makanya jangan sampai ada orang tua mengatakan, kan anak sudah balik, udah gede, tanggung jawab saya sudah selesai. Bukan. Tanggung jawabmu adalah sebagai sesama umat Nabi Muhammad SAW adalah saling mengingatkan dalam kebaikan. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kalau itu nggak dilaksanakan, rugi. Wal asri innal insana bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Semua manusia akan rugi kecuali siapa? Illal ladzina amanu. Syarat yang pertama beriman kepada Allah, beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa amilus sholihat. Bukti keimanan itu adalah amal soleh. Gak ada orang kemudian ngaku saya beriman, sholat gak mau. Bohong iman lu. Bohong. Kenapa? Karena Allah memerintahkan sholat karena katanya kamu beriman. Kenapa nggak sholat? Berarti kamu nggak patuh pada Allah. Beriman itu harus patuh. Itu buktinya. Ya. Jadi wa amilus sholihat. Katanya iman kepada Allah, tapi kenapa kamu durhaka kepada orang tuamu? Berarti ada apa-apa dalam keimananmu. Begitu. Jadi amal soleh itu bukti dari keimanan dalam hati. Iman seorang gak ada yang tahu kecuali dirinya dan Allah. Tapi bisa menjadi tanda-tanda adalah perbuatan dohirnya. Orang beriman itu akan menjaga lisannya. Orang beriman itu yang iman dengan Allah, iman dengan hari akhir, pasti akan takut melakukan dosa. Karena pasti yakin nanti di akhirat akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu. Agar bisa beramal, jadi kemudian diajari oleh Allah, kalau kamu jadi baik jangan egois, jangan kamu saja yang beramal soleh. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Amal soleh dan perbuatan baik itu perlu kita tularkan kepada sekeliling kita. Saling berwasiat dengan kebenaran, saling berwasiat kepada kesabaran. Sehingga kalau diri kita baik, jangan berhenti di situ. Kita harus pengen orang lain juga baik. Makanya perlu watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Tanda kamu cinta pada anakmu, kamu pasti tidak mau anakmu melakukan dosa. Kan begitu. Jangan kemudian pakai kaidah kalau orang balik sudah tanggung jawab sendiri dosanya. Iya, dia. Apakah kamu tega melihat anakmu nanti di akhirat masuk neraka? Kan begitu. Kalau cinta akan dijaga sampai kapan? Sampai nanti ke akhirat. Di dunia bersama
Bahagia di akhirat, pengen juga bahagia di surga bersama, begitu targetnya. Nah, walaupun misalkan anak kita perempuan dinikahi oleh orang lain, dinikahi suaminya, misalkan di bawah suaminya, tetap itu juga harus kita jaga. Jangan sampai anak kita yang perempuan itu nggak sholat atau dikasih suaminya rezeki yang haram, kan itu pengaruh juga, begitu. Jadi makanya kalau kita menikahkan anak kita, pesan kepada menantu kita, tolong anak ini sudah saya jaga mulai kecil sampai gede, sampai nikah dengan kamu. Jaga juga dia sampai ke surga. Jangan sampai engkau jadikan dia adalah ahli neraka. Jangan sampai engkau beri dia adalah harta yang haram. Jangan sampai dia durhaka kepada engkau. Jangan sampai dia lalai sholat. Jangan sampai dia menjadi istri yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi nitip itu bukan hanya kau betul nikah hato. Nasihatin juga. Biar ketika anak kita dibawa, kita juga dapat pahalanya. Ketika anak kita baik dengan suaminya, kita dapat pahala. Karena kita yang ngajarin dia. Ketika dia seorang suami yang baik dengan istrinya, kita juga dapat pahala. Karena kita yang ngasih nasihat kepada dia. Itulah namanya pahala yang tidak akan terputus sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.